Jenderal Shen, Raja Bintang, kita harus berhati-hati. Mungkin pisau pencuri ini hanya tipuan untuk memancing musuh. Pencuri Peng Aotian melakukan pertempuran besar. Kemungkinan besar dia akan melakukan serangan diam-diam. Kita tidak boleh membiarkan Xiao Yuji melakukan kesalahan. Klien Wei Yuan duduk di samping, dan bendera pertempuran klan Wei yang perlahan berkibar di belakangnya. Dia berkata dia khawatir, tapi kata-katanya penuh dengan kebanggaan yang santai. Tapi begitu suara itu jatuh, Wei Yuan Ke tertegun, dan sepasang mata dewa tua perlahan melebar. Dia juga memiliki kekuatan jangka panjang, dengan mata yang tajam. Meskipun dia terbungkus jubah, dia masih bisa merasakan dari nafas Jijue yang tidak teratur, yang terakhir terluka. Pemandangan ini menyebabkan langit di atas sungai menjadi sunyi. Pedang Jenderal Feng telah patah. Mungkinkah Jenderal Feng juga tak terkalahkan? Segera setelah jubah ini keluar, pedang Jenderal Feng ditelan. Mengerikan. Ketika Tian Peng pas keluar dari panggung umum, sekelompok perintis menunjukkan rasa takut. Tetapi kata-kata ini jatuh ke mata Peng Aotian. Tetapi dia tidak bisa menahan tinjunya. Dan suara para dewa meledak. Berisik. Jangan berani mengguncang semangat militer Anda dan membuat keputusan yang tegas. Para pionir sangat ketakutan hingga mereka menciut. Dan Peng Aotian juga tidak berdaya. Para prajurit ini memiliki penglihatan yang terbatas. Dan sulit untuk membawa mereka ke atas panggung untuk menyaksikan pertempuran. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melihat alasannya. Jarang. Jelaskan kepada mereka. Meskipun Shao Kun juga sangat cuek, cahaya pedang yang tak terbatas benar-benar menakjubkan. Tetapi ketika jubah itu muncul, kegelapan menelannya, dan dengan penglihatannya, sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Namun, setelah penjelasan transmisi suara Peng Aotian, Kun Shao tiba-tiba tertegun. Putingnya terluka. Omong kosong itu terluka. Jenderal Feng memotongnya. Saudaraku, pisau Jenderal Feng memotong orang itu. Ada keributan di klan Kun Peng, tapi masih tidak bisa mempercayainya. Bayangan kehilangan 15 pertandingan berturut-turut masih ada. Mungkin ini adalah Marshal yang menghibur mereka. Namun, di peron, ekspresi Jijue tampak suram dan menakutkan. Di bawah jubah, kegelapan melonjak, memberi makan luka-lukanya. Dan dia memang dipotong. Dalam kekuatan pisau pencuri ini, ada energi pedang bawaan. Dia tahu bahwa Qin Yichen telah memadatkan aura pedang bawaan. Tetapi aura pedang bawaan sangat langka dan sulit untuk dipadatkan. Dan seberapa tak terbatas bila ruang dan waktu sekarang? Ada energi pedang bawaan halus di setiap dao, yang menebas tubuh dao yang mengeras. Mengapa kamu tidak melepas jubah itu? Pada saat ini, di atas Tianhe, suara acuh tak acuh Qin Yichen terdengar. Apakah Anda lupa darah apa yang mengalir di tulang Anda? Qin Yichen telah merasakan melalui kekuatan pedang barusan. Darah di tubuh Jijue seperti jubah, layu dan hitam, seolah menelan 10.000 cara sebagai nutrisi. Namun, Ji jelas bukan dewa bawaan. Dia sepertinya lahir setelah. Makhluk yang diperoleh harus memiliki ras, dan kemampuan untuk diterima sebagai murid oleh keberadaan itu seperti generasi dengan bakat luar biasa. Hasil. Wajah Jijue menjadi lebih jelek, tetapi wajah Qin Yichen menjadi lebih dingin dan lebih keras. Dalam pertempuran Heze Ancestral Land, ada roh Kaisar Naga di alam bawah, bertarung mati-matian melawan Raja Meteorit Liar. Tahukah kamu Naga Yin itu? Kaisar Naga berkata bahwa bisa terluka berarti makhluk itu tidak terkalahkan. Jika mereka terluka, mereka akan mati. Qin Yichen mengangkat pisaunya dan memotong lagi. Tetapi Jijue sangat marah. Kalau sisa naga sejati, kamu berani melakukannya? Pisau pencuri, kamu adalah dewa bawaan. Kamu menjadi menantu klan Kaisar Ke, dan kamu lupa berapa banyak kati kamu, kan? Karena kamu sangat ingin bergaul dengan kelompok semut ini, maka kamu akan sempurna. Pengorbanan. Jijue meledak, dan jubah itu naik ke langit, dan angin bertambah besar, dan cahaya hitam menyelimuti para dewa. Tidak ada cahaya yang menutupi altar. Kegelapan mulai naik, dan kegelapan merayap di bawah kakinya. Mendongak untuk melihat langit, dan membungkuk ke tanah. Kegelapan yang menelan semuanya membuat Peng Shaoqing gemetar. Wajahnya pucat, seolah-olah dia mengingat ketakutan 3 hari yang lalu. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di atas awan masih kaget. Mereka mendengar teriakan Tian Pengguan. Jijue, sebenarnya terluka. Tanda seru. Kekuatan mereka tidak lemah, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan besar Peng Aotian. Pikirkanlah. Kekuatan besar dari semua kaisar berkumpul di sini, dan dikatakan bahwa mereka menonton pertempuran. Apakah itu kaisar atau surga? Mengizinkan. Murid yang ada, terluka. Pisau Feng Tianxing bisa memotongnya? Semua kaisar kaget. Anda harus tahu bahwa keberadaan dan murid dan cucu di bawah komandonya pasti tak terkalahkan di hati semua kaisar. Setidaknya, tidak ada yang bisa menyaingi dalam alam yang sama. Dan angin dan langit ini, lebih dari alam yang sama. Sebaliknya, itu bahkan lebih lemah dari ranah Jijue. Bahkan perbedaan yang besar,
dan masih seperti aliran sungai. Ranah tahu dari segala hal. Saat ini, dia terluka. Namun, sekelompok orang kuat tidak punya waktu untuk menikmati keheranan di dalamnya, dan melihat cahaya hitam melonjak di platform dewa, tawanan surga dan bumi. Tidak ada kedatangan. Klik inilah yang secara langsung mengalahkan Peng Shaoqing. Peng Shaoqing berdiri di dinding, gemetar tak terkendali, dan hanya ketika dia diselimuti kegelapan barulah dia tahu betapa putus asanya itu. Meskipun dia hampir tidak bisa menembus sinar kegelapan, itu adalah pedang ilahi yang dianugerahkan oleh Peng Zetian, dan pedang sucinya telah hilang. Betapa memalukan bahwa tentara Dao yang diberikan oleh ayah dilucuti oleh musuh di depan ratusan juta pasukan. Peng Shaoqing tidak ingin merasa malu, tetapi kegelapan itu benar-benar menakutkan. Dia bahkan merasakan jubah itu. Aku tidak tahu berapa banyak nyawa orang kuat yang hilang. Kegelapan yang mengerikan melanda, semuanya tanpa cahaya, dan tidak ada cara untuk hidup. Tetapi sosok Qin Yichen masih berdiri di peron, diam-diam menunggu kegelapan datang. Bahkan pada saat itu, seseorang dengan mata tajam menemukan bahwa Qin Yichen telah menutup matanya, seolah-olah dia merasakannya. Kegelapan menyelimuti seluruh tubuh, naik dari ujung jari kaki. Itu benar-benar menakutkan. Seolah-olah itu bisa membangkitkan ketakutan terdalam di hati Qin Yichen, dan ingin menelannya. Ini bukan pertama kalinya Qin Yichen melihat kegelapan yang menelan semua jalan. Dia mencoba menenangkan hatinya, melepaskan rasa takut, melepaskan kekaguman, dan beberapa hanya halus, untuk melihat kegelapan, dan bahkan bergabung ke dalam kegelapan. Pisau pencuri ini tidak terkalahkan, jadi dia hanya menutup matanya dan menunggu kematian. Langkah Qin Yichen ini bahkan tidak bisa memahami kekuatan seperti Star Picker. Mungkin tidak. Dia masih memiliki senjata Kaisar Bihai, jadi dia tidak akan mati secepat itu. Lalu apa yang ingin dia lakukan? Masih ada kegelapan yang diselimuti dengan mata tertutup, apa ini tidak menunggu kematian? Dalam kegelapan, jubah Jijue adalah sumber kegelapan, dan setelah kehilangan jubahnya, dia bisa melihat jejak kabut hitam memenuhi seluruh tubuhnya, persis bekas luka yang dipotong oleh Qin Yichen. Namun, pada saat ini, saya melihat mata dewa yang tampak seperti pedang itu tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, kegelapan yang mengerikan itu bahkan sedikit bergetar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Bahkan sekarang, aku masih tidak bisa melihat.